Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu, hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan tetap berharap kepadanya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membangun altar di hadapan-Mu. Dan inilah altarnya ya Tuhan. Pertama-tama adalah hidup kami sendiri. Di altar-Mu ini Tuhan, kami mempersembahkan seluruh hidup kami. Kami tidak mungkin bisa hidup berjalan sendiri di tengah-tengah keadaan yang makin lama makin sulit. Kami perlu Engkau berjalan bersama dengan kami. Dan di altar-Mu ini Tuhan, Engkau melihat Bapa, kami membawa seluruh benih awal yang disertai dengan pengharapan umat-Mu. Sebab sama seperti firman-Mu berkata, bahwa seorang petani akan menabur dalam pengharapan. Maka Engkau lihat Tuhan di hadapan altar-Mu ini. Inilah pengharapan umat-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami bawa di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindu,
ada api turun dari sorga. Amin. Dan Engkau menerima semua persembahan. Amin. Tuhan, aku tahu ada ribuan jemaat yang mengikuti Tuhan doa pagi ini. Doa membangunkan Fajar 2021. Sebab itu Bapa, sampaikan pesan-Mu pagi hari ini. Sebelum kami berdoa, membawa benih awal ini Tuhan dan pengharapan umat-Mu kepada-Mu. Mari kiranya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Engkau sampaikan pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, dimanapun Anda berada, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun baru. Saudara, saya mau baca firman Tuhan dari apa yang Tuhan taruh di hati saya dan apa yang selama ini kita lakukan. Firman Tuhan berkata dari 1 Raja-Raja pasal 18 mulai ayat 31, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit di sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir di sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia. Dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui. Supaya umat-Mu Tuhan mengetahui. Bahwa engkaulah Allah. Engkaulah yang membuat hati mereka menjadi bertobat kembali. Lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak ada yang boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke arah ke tanah, dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa.
Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata terjadilah kelam dan awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Bapa berbicara kepada kami Tuhan. Sampaikan pesan-Mu Tuhan di awal tahun ini. Melalui bibir mulut hamba-Mu. Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini apa yang kita lakukan. Bukan pertama kali tapi kita melakukannya. Hampir setiap tahun. Berkali-kali. Ketika setiap akhir tahun kita membawa benih awal kita. Untuk kita tabur di dalam pengharapan. Sebab firman Tuhan berkata, seorang petani akan membajak, menabur dan menuai dalam pengharapan. Selama ini, apa yang kita lakukan, semua pengharapan yang Anda tulis di pokok doa ini, saya bawa untuk didoakan di tanah perjanjian. Tapi kali ini, kita tidak bisa ke sana. Dan saudara, saya bergumul, apakah kita akan membawa benih awal atau tidak. Dan Tuhan katakan, melalui umat Tuhan, Tuhan katakan, engkau harus melakukannya. Sebab jemaat bertanya-tanya sama saya, bahwa bulan Januari, kita tidak bisa pergi ke tanah perjanjian. Apakah kita tidak juga akan membawa benih awal? Saya tahu bahwa kita sedang dalam keadaan yang sulit, yang sukar luar biasa. Ketika saya bertanya, Tuhan menjawab, justru itulah yang aku mau. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, engkau harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Dan itulah yang kita lakukan. Saudara, kita sudah membawa benih awal itu bersama-sama dengan pengharapan. Dan Tuhan katakan sama saya, bawa itu, taruh di altar itu. Sebab apa yang kau lakukan tahun ini, itu sama seperti yang Elia lakukan. Ketika 3,5 tahun krisis melanda Israel, krisis pangan yang luar biasa, krisis air karena panas terik. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan berkata, persembahkanlah yang terbaik. Dan apa yang terbaik? Ternyata yang terbaik itu adalah air. Lembu yang mereka bawa. Dan juga air, kita semua tahu ceritanya. Maka Tuhan taruh di hati saya begini. Bahwa apa yang jemaat taruh dalam benih awal dengan pengharapan apa yang akan mereka tuai. Itu sesuatu yang sangat mahal. Sesuatu yang sangat sulit. Sesuatu yang mereka butuhkan. The most. Dan saudara, Tuhan bawa saya ke ayat ini. Letakkan itu di altar. Lakukan seperti Elia. Altar itu berbicara tentang batu-batu yang disusun. Maka pagi hari ini juga kita membangun altar Tuhan. Dan saya panggil semua gembala rayon. Dan semua yang ada juga di luar Batang. Semua sedang mengikuti. Waktu kita mulai memuji menyembah Tuhan, kita sedang membangun altarnya. Dan beberapa saat ke depan ini, kita akan meletakkan benih awal. Yang dengan susah payah, dalam kondisi yang sulit. Saudara sebagai jemaat Tuhan, dengan iman kepada Tuhan, ini akan menjadi benih awal yang engkau akan tuai di tahun yang baru ini. Saudara yang kasih Tuhan,
ketika Elia melakukannya, ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, saudara, nabi-nabi Baal yang membuat bangsa itu jatuh dalam krisis, terjebak dalam krisis, itu dienyahkan. Tuhan bilang begini sama saya, yang membuat krisis selama ini umat Tuhan mengalaminya adalah karena COVID-19 dan karena krisis ekonomi. Dan malam hari ini, pagi hari ini, subuh dini hari ini, kita meletakkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Dan ketika kita berdoa nanti, saya dalam spirit saya sangat percaya, api dari surga yang bicara Pentakosta yang ketiga akan menerima semuanya ini. Sesuatu yang kau persembahkan dalam keadaan yang sulit, yang kau tabur dalam keadaan yang sulit. Ketika engkau mempersembahkan, ketika engkau memberi, itu berbeda dengan engkau menabur. Ketika engkau memberi, maka engkau melepaskan hakmu. Tapi ketika engkau menabur, engkau berhak atas tuaian. Dan ini yang Tuhan bilang sama saya. Hal yang kedua yang akan terjadi adalah krisis berakhir. Waktu hujan turun, maka kelaparan berakhir. Saudara, kelaparan itu berbicara tentang krisis ekonomi. Nabi Baal itu bicara tentang musuh-musuh kita. Siapa itu? Iblis bersama-sama dengan antek-anteknya yang namanya COVID-19. Pagi hari ini kita akan berperkara di hadapan Tuhan. Supaya hal yang pertama terjadi, di mana COVID-19 tidak akan pernah bisa menyentuh engkau. Kalau engkau memberikan dengan pengertian dan dengan pengharapan untuk engkau diluputkan dari berbagai malapetaka yang sedang melanda dunia ini. Maka pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat percaya itu yang Tuhan taruh di hati saya. You gonna be safe. Engkau akan diselamatkan daripadanya. Dan hal kedua dikatakan bahwa krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemik ini, Tuhan akan melakukan perbedaan dalam hidup saudara. Saya tidak tahu, jangan tanya saya bagaimana caranya. Hari ini mungkin keadaanmu sedang hancur-hancuran. Tapi pagi hari ini ketika kita menghadap Tuhan dan kita percaya hujan berkat akan turun dengan cara Tuhan sendiri. Kalau engkau percaya, engkau join dengan iman saudara dengan apa yang kita lakukan. Saya percaya saudara-saudara yang ada di cabang-cabang yang jauh dari Batam, saudara yang ada di sini adalah benih awal yang disertai dengan pokok doa, pengharapan mereka. Sebab Alkitab berkata, seorang petani, dia akan membajak dalam pengharapan, menabur dalam pengharapan, dan menuai dalam pengharapan. Itu sebabnya kami sudah meletakkan di sini di altar ini, setiap benih awal saudara yang berisi juga lengkap dengan pengharapanmu. Begitu juga di cabang-cabang. Kalau engkau yang hari ini sudah mempersiapkan, mari engkau yang sedang gabung bersama-sama dengan kami. Lihatlah bahwa semuanya itu sudah kami letakkan. Dan Tuhan katakan begini, bahwa apa yang kau berikan pada hari ini, apa yang kau tabur pada hari ini, tepat sama seperti yang pada zaman Elia. Karena ini adalah hari-hari yang sangat sulit. Engkau membutuhkan, tapi engkau membawa untuk menabur dengan iman. Itu sebabnya, dengar baik, kalau engkau percaya, engkau akan menuai di tahun 2021 ini segala pengharapan saudara. Dan hal yang ketiga, pada hari yang sama,
ketika altar Tuhan dibangun. Dan ketika korban bakaran disampaikan kepada Tuhan. Dan ketika api Tuhan turun dan menyambar habis korban bakaran itu. Saudara ingat apa yang terjadi? Seluruh bangsa yang sudah berpaling dari Tuhan, itu berbalik kembali. Dan terjadi penuaian jiwa satu bangsa. Dan ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tindakan iman kita, tindakan profetik kita hari ini akan mengakibatkan penuaian jiwa. Saudara mungkin tidak terlibat langsung dengan penginjilan. Tetapi apa yang saudara bawa saat ini, yang kau serahkan di dalam kerajaan Allah, melalui itu semuanya, engkau sedang terlibat di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu bersiaplah saudara. Bersiaplah. Bersiaplah. Dan hal yang kedua, saudara, kenapa Tuhan suruh kita membuat altar dan mempersembahkan saat ini? Karena begini saudara, di dalam Matius pasal yang ke-13, saudara, Tuhan Yesus itu mengatakan perumpamaan tentang kerajaan sorga. Dia katakan, hal kerajaan sorga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Dan ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu bersama-sama. Kita sudah menabur benih awal. Tapi Tuhan bilang kalau kita tertidur, kalau kita tidak mengawal itu, maka lawan kita si iblis akan menumbuhkan benih lalang. Yang ketika tumbuh bersama-sama engkau tidak bisa membedakannya. Tapi pada saatnya lalang itu akan menghimpit. Dan akhirnya apa yang kau harapkan itu tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan bicara sama saya. Mulai pagi hari ini, apa yang engkau harapkan engkau tabur, kita akan kawal. Saudara, dikatakan pada waktu kita tidur, kita akan kawal supaya musuh si iblis tidak akan bisa menaburkan benih lalang yang akan membuat engkau tersesat ketika Tuhan mulai memberkati engkau. Nah, saudara, itu yang Tuhan taruh di hati saya yang kita akan lakukan bersama-sama hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus berkata kemudian di dalam ayat 37, waktu murid-muridnya bertanya, jelaskan kepada kami tentang perumpamaan itu. Yesus berkata, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang adalah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang itu anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai adalah akhir zaman. Dan para penuai adalah malaikat. Saudara dan saya adalah anak-anak terang itu. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Saudara dan saya adalah benih baik. Maka apa yang kau taburkan di sini adalah benih yang baik. Dan saudara dengar, perhatikan ini, kita sedang hidup di akhir zaman. Tuhan berkata, di akhir zaman, kalau kita tidak tertidur dan terlelap, kalau kita terus berjaga-jaga, maka saudara, musuh kita si iblis, musuh kita si COVID-19, itu tidak akan pernah bisa menggagalkan tuaian saudara. Itu sebabnya saudara, hari ini saya mau beritahu saudara, kita akan berdoa untuk semuanya ini. Dan kita bukan hanya berdoa pagi ini. Pagi ketika orang semuanya lelap tertidur, Tuhan bilang, masuk tahun 2021, engkau harus lanjutkan. Setiap jam 5 pagi, engkau harus datang di hadapan Tuhan. Khusus untuk menjaga, ada di menara doa, ada di menara jaga. Harus berdoa untuk setiap taburanmu.
Sehingga taburan itu tidak akan ada benih lalang di tengah-tengahnya. Tidak akan ada burung gagak yang kemudian mematuk dan akhirnya tidak bertumbuh dan berbuah. Sebab itu saudara, hari ini kita akan mendoakan. Kita akan taruh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, jangan hanya hari ini. Sebab lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang akan berjalan sekeliling dan mencari kesempatan untuk menelan. Menelan saudara, menelan pengharapanmu. Kita harus berjaga-jaga. Ini yang Tuhan bilang sama saya. Setiap pagi, di luar 24 jam yang kita berdoa, setiap pagi, setiap jam 5 pagi, kita akan adakan doa khusus untuk benih yang engkau tabur hari ini. Saudara, in the cool day, kita akan berdoa khusus. Sehingga dengan demikian, saudara, menara doa kita ke depan, ada jam yang akan kita khususkan untuk berdoa buat tetaburan saudara hari ini. Saya percaya di samping yang ada di altar ini, ada juga di cabang-cabang yang gembalanya tidak bisa hadir tempat ini. Tapi engkau sudah pegang pokok doa pengharapan daripada jemaatmu. Dan saya tahu juga teman-teman yang ada di UPT hari ini yang sedang mengikuti ini. Apa yang menjadi pengharapanmu di tahun 2021 ini? Mari engkau bawa itu. Dan kita akan berdoa bersama-sama secara profetik. Pada waktu hari sejuk pertama di tahun 2021. Biarlah itu akan termeterai. Dan apa yang kau harapkan, engkau akan tuai di tahun 2021 ini. Jikalau engkau percaya, mari bersama-sama dengan kami. Kita akan membawa itu di altarnya Tuhan. Kita akan menyerahkan kepada Tuhan dan kita akan minta supaya api Tuhan turun. Ketika api Tuhan turun itu, mari kita lihat dampak dari persembahan, dampak dari pengharapan yang ditaruh di altar Tuhan. 3 hal ini akan terjadi. Yang pertama, COVID-19 boleh saja bermutasi selama tahun yang baru ini. Tetapi Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Krisis ekonomi boleh saja terjadi. Tapi Tuhan akan membukakan tingkap langit dan akan mencurahkan berkatnya kepadamu. Kalau engkau percaya, engkau join dengan kami, terobosan pasti akan terjadi. Engkau akan diluputkan dari COVID-19. Dan apa yang kau harapkan, Tuhan akan membuat itu bertumbuh. Dengar baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau sedang mengikuti acara ini. Ini hari pertama tahun 2021. Adalah hari terobosan. Inilah jam-jam terobosan itu sedang terjadi. Percayalah. Dalam nama Yesus. Ora shaka patakara labashanda. Kera bakasana makoria labashanda makaralaba. Mari kita sembah Tuhan. In the cool of the day, the first day of 2021. Father God, we stand before your altar, O Lord. Kira hana makaralabara. Ora kasana